Duduk, minggir. Perkenalkan namaku Aisyah. Hadirnya aku untuk berkisah, menyampaikan kisah Islami untuk semua yang hadir di sini. Kira-kira kisah apa ya? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Kita dengarkan bersama-sama ya. Masalah? Nabi Ayub adalah putra dari bin Ishak, cucu dari Nabi Ishak dan cicit dari Nabi Ibrahim. Beliau dikenal sangat sabar dan tabah. Nabi Ayub adalah nabi yang kaya raya. Kekayaannya banyak jenisnya, mulai dari harta benda hingga hewan ternak yang tidak terhitung jumlahnya. Walaupun demikian, ia tetap tekun beribadah, gemar berbuat kebajikan, dan suka menolong orang yang membutuhkan, terlebih dari golongan fakir miskin. Para malaikat di langit terkagum-kagum membicarakan ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub dalam beribadah kepada Allah. Iblis yang mendengar pembicaraan tersebut merasa iri, ingin menggoda dan menyesatkan Nabi Ayub. Pertama, iblis mencoba untuk menggodanya sendiri, tetapi gagal. Kemudian, ia meminta izin kepada Allah untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Ya Allah, sesungguhnya Ayub taat kepadamu hanya karena takut kehilangan harta benda yang telah kau berikan. Jika dia terkena musibah dan kehilangan harta bendanya, belum tentu dia akan ikhlas beribadah kepadamu, ya Allah. Untuk membuktikan ketaatan dan keimanan Nabi Ayub, akhirnya Allah mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub dan keluarganya. Lalu iblis dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub. Mula-mula iblis menyuruh bala tentaranya untuk membinasakan semua hewan ternak dan lumbung gandum Nabi Ayub. Bakar ternaknya, lumbungnya juga. Ayo, kita bakar ternaknya. Satu persatu hewan-hewan itu mati bergelimpang. Sekarang lumbungnya. Api berkobar, lumbung menyala, asap mengepul, semua hangus dan musnah. Kebakaran! 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 Tuanku, peternakan dan lumbung gandum hangus terbakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Nabi Ayub kini jatuh miskin. Hei Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu jadi miskin. Untuk apa lagi kamu tetap menyembah Allah? Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersabar. Sesungguhnya harta adalah titipan Allah. Jika Allah menghendakinya, maka itulah haknya. Iblis kembali menemui kegagalan. Ia pun semakin kesal. Aku harus berusaha lebih keras lagi menggoda Ayub. Kemudian iblis dan para pembantunya menggoyangkan tiang-tiang gedung tempat tinggal anak-anak Nabi Ayub. Rumah pun roboh dan semua anak-anaknya meninggal. Kali ini aku pasti berhasil menyesatkan Nabi Ayub. Hei Ayub, sesungguhnya Allah telah mengambil anak-anak. Untuk apa lagi kamu terus beribadah kepada-Nya? Aku tetap bersabar kepada Allah, karena sesungguhnya anak-anakku milik Allah. Jika Allah menghendaki mereka, maka itulah haknya. Mereka akan kembali kepada Penciptanya. Gagal lagi. Iblis sangat kesal. Kemudian ia pun menaburkan bibit penyakit yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga menjauhi dan mengusirnya karena mereka takut. Penyakit Nabi Ayub sangat menjijikkan. Aku takut tertular penyakitnya. Benar, aku juga. Bagaimana kalau kita usir dia dari kampung ini? Setuju. Akhirnya Nabi Ayub dan istrinya tinggal jauh dari perkampungan. Penderitaan tersebut dialami oleh Nabi Ayub selama bertahun-tahun. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar dan senantiasa berzikir menyebut asma Allah. Penyakit yang diderita Nabi Ayub semakin parah. Hingga akhirnya beliau hanya bisa berbaring dan melakukan semua aktivitas di tempat tidur. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia, yaitu Rahma. Rahma tidak tahan melihat suaminya menderita. Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Aku tidak tega melihatmu dalam keadaan seperti ini. Wahai istriku, aku malu untuk meminta kesembuhan kepada Allah, sedangkan Allah telah melimpahkanku kesehatan yang lebih lama dari sakitku ini. Pada suatu
Suatu hari, Rahmah pergi keluar rumah. Dalam kesendiriannya, Nabi Ayub bermunajat kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Sambil bersimpuh, Nabi Ayub melanjutkan doanya sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Shad ayat 41. Anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Sesungguhnya aku telah diganggu syaitan dengan penderitaan dan bencana. Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dan berfirman dalam Quran Surat Shad ayat 42 yang artinya hentakkanlah kaki. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Setelah Nabi Ayub mandi dan minum dengan air yang memancar dari bawah kakinya, ia pun sembuh seperti sedia kala. Bahkan wajahnya terlihat semakin tampan. Saat istrinya kembali, ia pun kaget. Ada laki-laki yang tidak dikenal di dalam rumahnya. Siapa kamu? Di mana suamiku? Aku suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku. Rahmah sangat bahagia. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyembuhkan suamiku. Aku sangat bersyukur atas karunia-Mu ya Allah. Berkat kesabaran dan keteguhan imannya, Allah menyembuhkan penyakitnya, mengembalikan keluarganya, dan diberikan lagi harta yang melimpah. Nah, teman-teman, kira-kira sikap apa saja ya yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ayub alaihi salam? Ada yang tahu? Yuk yang belakang yuk, kayaknya itu tahu deh. Yang belakang apa? Yuk. Ya benar sekali. Jawabannya adalah dermawan dan suka menolong orang yang membutuhkan. Teman-teman yang lain ada yang tahu? Siapa lagi yang tahu? Ya. Itu kakaknya Dava itu. Hafiz nggak usah, sudah dapat hadiah tadi. Yang lain ya. Siapa yang tahu? Arka udah. Sini. Ini Kinar. Ayo Kinar, apa? Coba sikapnya sini naik. Tadi dari kisah Nabi Ayub, sikap yang bisa kita ambil apa? Nah, ya benar sekali. Kita harus sabar dengan semua cobaan yang dihadapkan kepada kita. Yang lain ada yang mau menjawab? Yang belum menjawab siapa yang belum dapat? Yo itu, sini. Naila belum ya? Ayo apa? Oh, Naila udah. Belum. Rizka udah. Udah. Septi udah. Belum jawab. Ayo jawab. Mau jawab nggak? Sikap apa aja ya Mbak ya? Tadi Ya, pertanyaannya apa? apa? Jawab mau? Ayo Kil. Kila belum. Ayo Kila. Kira bro. Lo dengerin kita nih. Kila apa cepetan? Gak tahu mau ngomongnya gimana. Oh iya. Itu. Ya udah. Sini. Oh ini Mbak Yumna. Mbak Yumna apa? Sini.
Selain yang dua tadi, sikap yang bisa kita teladani apa? Kok panas ya? Ayo, gara-gara kamu panas. Ya betul, kita harus taat kepada Allah. Nah, benar sekali ya teman-teman. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Tangkap. Sekian dulu dari Aisyah. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum